Federico Chiesa belum mampu memenuhi ekspektasi sejak didatangkan Liverpool dari Juventus pada 2024. Masalah kebugaran serta ketatnya persaingan di lini serang membuatnya jarang mendapat kepercayaan sebagai starter, termasuk di musim keduanya di bawah arahan Arne Slot yang lebih sering menjadikannya pemain pelapis. Minimnya menit bermain memunculkan tanda tanya besar soal masa depannya di Anfield, sehingga Liverpool dikabarkan siap membuka peluang melepas Chiesa ke sejumlah klub Serie A, seperti Napoli, Juventus, AC Milan, dan AS Roma, demi mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler. Manchester City mengalami masalah serius di lini belakang, usai laga imbang dramatis melawan Chelsea yang membuat beberapa pemain bertahan cedera. Situasi ini membuat Pep Guardiola kekurangan opsi, terutama di jantung bertahanan, menjelang padatnya jadwal paruh kedua musim. Untuk mengatasi krisis tersebut, City mulai mengincar bursa transfer Januari 2026 dengan Marc Guehi sebagai solusi potensial. Bek Crystal Palace itu dinilai cocok berkat performa konsisten dan perannya sebagai kapten. Bahkan, City dikabarkan sudah melakukan pendekatan awal untuk membuka peluang transfer. Awal 2026 di Chelsea berjalan penuh drama dan ketidakpastian. Setelah meraih imbang 1-1 melawan Manchester City di bawah manajer interim Callum McFarlane, rumor kedatangan Liam Ross Senior sebagai pelatih anyar semakin menguat, dengan kabar ia sudah berada di London untuk menyelesaikan kepindahannya. Sementara di bursa transfer, Chelsea dikabarkan serius mengejar Vinicius Junior dari Real Madrid dengan tawaran 150 juta euro yang berpotensi memecahkan rekor transfer Inggris. Langkah ini dianggap strategis untuk memperkuat lini serang secara signifikan sekaligus mempercepat akhir masa depan Pedro Neto di Stamford Bridge dan menandai dimulainya era baru bagi klub London Barat tersebut. Zinedine Zidane kini dikaitkan dengan posisi pelatih Manchester United, terutama di tengah pemecatan terhadap Ruben Amorim, namun ia memiliki syarat khusus sebelum mempertimbangkan tawaran tersebut. Menurut Emmanuel Petit, mantan rekan Zidane di timnas Prancis, Zidane akan meminta jaminan terkait stabilitas klub, kualitas pemain, dan kondisi ruang ganti sebelum mau menandatangani kontrak. Petit menilai Zidane sebenarnya mampu membalikan situasi di MU, tetapi faktor komunikasi, termasuk kemampuan bahasa Inggris, menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan. Zidane juga masih memiliki kehidupan dan dedikasi di Madrid, sehingga keputusan pindah ke Old Trafford bukanlah hal yang sederhana. Bek Barcelona, Jules Koundé, menegaskan bahwa Piala Super Spanyol sangat penting untuk dimenangi. Menurutnya, trofi ini membawa tuah dan dorongan semangat bagi tim sepanjang sisa musim. Koundé mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Barcelona selalu berhasil menjuarai La Liga di musim yang sama ketika mereka memenangkan Piala Super, sehingga gelar ini dianggap memiliki nilai lebih dari sekedar trofi awal tahun. Barcelona akan memulai Piala Super Spanyol 2026 dengan menghadapi Athletic Bilbao, dan pemenangnya akan melaju untuk menghadapi juara derby Madrid antara Real Madrid versus Atletico Madrid. Koundé menilai kemenangan di Januari ini bisa menjadi momentum penting yang memberi energi positif bagi seluruh skuad. Penyerang muda Brasil, Endrick, menerima saran dari mantan pelatihnya di Real Madrid, Carlo Ancelotti, sebelum memutuskan bergabung dengan Lyon dengan status pinjaman hingga akhir musim. Ancelotti mendorong Endrick untuk meninggalkan Madrid agar mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan mengembangkan kemampuan sepak bolanya. Mengingat musim ini ia hampir tidak mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso. Endrick mengaku keputusan pindah sepenuhnya ada di tangannya. Namun bimbingan, nasihat, dan pengalaman Ancelotti sangat berpengaruh dalam membantu dirinya membuat pilihan yang tepat untuk karirnya. Atletico Madrid dikabarkan telah membuka pembicaraan awal untuk merekrut gelandang Lazio, Matteo Guendouzi, sebagai upaya memperkuat lini tengah di paruh kedua musim ini. Agennya bahkan sudah terbang ke Madrid untuk membahas kemungkinan transfer secara langsung, sementara Guendouzi sendiri terbuka mencari tantangan baru dengan tawaran dari Diego Simeone menjadi faktor penting. Lazio memasang harga minimal 30 juta euro dan kemungkinan akan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi permintaan Maurizio Sarri dalam memperkuat lini tengah. Sebelumnya, Guendouzi juga diminati klub-klub Premier League dan Turki,
namun komunikasi dengan Atletico dianggap sebagai langkah paling konkret sejauh ini. Arsenal dikabarkan siap menggelontorkan sekitar 50 juta euro untuk mendatangkan Brahim Diaz dari Real Madrid pada jendela transfer Januari ini. Diaz, yang bisa bermain di sayap kanan, kiri, maupun sebagai gelandang serang, sudah dikenal Mikel Arteta sejak mereka sama-sama berada di Manchester City dan dianggap sesuai dengan tipe pemain yang disukai pelatih Arsenal. Meski Arsenal saat ini memiliki kedalaman di lini serang dengan Martin Odegaard, Eberechi Eze, Bukayo Saka, dan Ethan Nwaneri, ketidakpastian menit bermain Diaz di Real Madrid membuat kepindahannya ke London Utara menjadi opsi menarik. Real Madrid disebut masih terbuka menjual sang pemain jika syarat yang diajukan Arsenal dianggap menguntungkan. Manchester City menghadapi krisis lini belakang setelah Josko Gvardiol dipastikan mengalami cedera serius dalam laga imbang 1-1 melawan Chelsea. Bek Kroasia itu mengalami patah tulang tibia, harus menjalani operasi, dan peluangnya kembali sebelum akhir musim diperkirakan kecil. Cedera ini memperparah situasi Man City, karena Ruben Dias juga gagal menyelesaikan pertandingan, dan John Stones sudah lebih dulu menepi. Dampak cedera ini tidak hanya mengancam ambisi klub di Liga Premier Inggris, tetapi juga bisa mempengaruhi kesempatan Gvardiol untuk tampil bersama Kroasia di Piala Dunia, di mana negaranya dijadwalkan menghadapi Inggris, Panama, dan Ghana. Menjelang dibukanya jendela transfer Januari 2026, AC Milan kembali aktif memantau pasar untuk memperkuat lini belakang demi menjaga stabilitas tim di paruh kedua musim. Salah satu nama yang mulai mencuri perhatian adalah bek Manchester City, Nathan Ake. Pemain asal Belanda ini bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Fleksibilitas yang sangat dihargai oleh pelatih Massimiliano Allegri. Kemampuan tersebut membuat Ake menarik bagi Milan yang ingin menambah kekuatan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Menurut laporan calciomercato.com, Ake dianggap sebagai salah satu peluang transfer yang realistis. Chelsea akhirnya resmi memperkenalkan Liam Rose Senior sebagai pelatih kepala tim utama pria dengan kontrak yang akan berlangsung hingga 2032. Mantan pelatih Strasbourg asal Inggris ini dikonfirmasi melalui situs resmi klub yang menyambut kedatangannya dengan antusias. Penunjukan Rose Senior menandai babak baru bagi The Blues yang berharap pengalaman, visi, dan filosofi kepelatihannya mampu membawa tim meraih kesuksesan di kompetisi domestik maupun Eropa. Rose Senior sendiri menyatakan antusiasme dan komitmennya untuk bekerja sama dengan para pemain dan staf demi mencapai target ambisius klub. Kehadiran pelatih baru ini diharapkan dapat memperkuat fondasi tim sekaligus membawa semangat baru bagi supporter Chelsea. Manchester United resmi memecat Ruben Amorim yang baru menangani klub selama 14 bulan sejak penunjukannya pada November 2024. Meski pemecatan ini menjadi pukulan finansial dan prestasi bagi klub, Amorim terlihat santai beberapa jam setelah keputusan diumumkan. Dari gaji, kompensasi sisa kontrak, hingga klausul rilis dari Sporting Lisbon, total pengeluaran United untuk era Amorim hampir mencapai 30 juta pound sterling. Selain itu, klub juga masih harus menanggung sisa kontrak 6 staf kepelatihan yang dibawa sang pelatih, menambah beban di tengah upaya penghematan besar-besaran. Robert Lewandowski tetap menjadi andalan Barcelona di lini depan meski usianya sudah 37 tahun, terbukti dari gol terbarunya ke gawang Espanyol akhir pekan lalu. Namun, kontraknya di Camp Nou tinggal 6 bulan dan belum ada tanda perpanjangan, sehingga masa depannya mulai menjadi tanda tanya. Barcelona disebut terbuka melepasnya pada akhir musim, membuat Lewandowski harus memilih antara mencari klub baru atau pensiun. Ia pun mengaku sudah mempersiapkan diri untuk hidup setelah sepak bola, dan menyadari bahwa hidupnya tidak sepenuhnya bergantung pada olahraga. Kesadaran ini membuatnya lebih tenang menghadapi sisa karirnya, dan ia tidak merasa tertekan dengan waktu bermain yang tersisa. Davide Fratesi kini berada di persimpangan karir, menyusul kabar transfer musim dingin yang mulai ramai diperbincangkan. Inter Milan dan Galatasaray disebut telah membuka jalur komunikasi untuk membahas masa depan gelandang Italia tersebut, dengan proses negosiasi yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir.
Situasi ini muncul seiring berkurangnya peran Fratesi di San Siro setelah pergantian pelatih pada Juni lalu yang memengaruhi komposisi tim utama dan kesempatan bermainnya. Minimnya waktu bermain membuat masa depan sang gelandang semakin dipertanyakan menjelang paruh kedua musim. Sementara kedua klub terus memantau opsi terbaik bagi karirnya. Juventus semakin percaya diri untuk merekrut Sandro Tonali dari Newcastle United, bersaing dengan Chelsea yang juga tertarik pada gelandang Italia berusia 25 tahun itu. Tonali yang bergabung dengan Newcastle dari AC Milan pada Juli 2023 senilai 55 juta pound, telah tampil konsisten di Premier League meski sempat absen karena sanksi. Juventus melihat Tonali cocok untuk mengisi lini tengah mereka, terutama dengan masa depan Weston McKennie yang belum pasti. Sementara Chelsea mencari gelandang serba bisa untuk memperkuat skuadnya, dan Tonali dianggap pas untuk peran tersebut. Meski Bianconeri lebih optimis, Newcastle diperkirakan tidak akan mudah melepas pemain kunci mereka. Masa depan Paulo Dybala di AS Roma masih belum jelas menjelang bursa transfer Januari. Pembicaraan perpanjangan kontrak terakhir dilakukan pada Oktober 2025, namun hingga kini belum berlanjut karena komunikasi yang tidak berjalan lancar. Dybala sebenarnya masih ingin bertahan bersama Giallorossi, tetapi performanya belakangan menurun dengan 6 pertandingan tanpa gol, sehingga dukungan penggemar mulai dipertanyakan. Sementara itu, Boca Juniors yang berharap membawanya kembali ke Argentina pada musim panas 2026 belum mendapat kepastian, karena belum ada negosiasi aktif dengan Roma. Kapten Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, dikabarkan membuka peluang untuk bergabung dengan FC Barcelona, sebagaimana disampaikan oleh sang agen. Dortmund saat ini masih berusaha keras memperpanjang kontrak bek andalannya yang berlaku hingga 2027, namun belum ada kepastian tercapai. Ketertarikan klub-klub besar terus berdatangan, dengan Barcelona menjadi salah satu peminat utama. Blaugrana melihat Schlotterbeck sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini belakang, tetapi peluang transfer ini terhambat oleh masalah finansial. Dortmund dikabarkan mematok harga sekitar 70 juta euro, angka yang sulit dipenuhi Barcelona mengingat kondisi keuangan klub yang belum sepenuhnya stabil. Manchester United memutuskan belum menunjuk manajer permanen setelah memecat Ruben Amorim dan memilih pendekatan sementara sambil memperpanjang proses pencarian sosok ideal. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas tim di tengah padatnya jadwal kompetisi. Klub memberi kepercayaan kepada figur internal dengan Darren Fletcher ditunjuk memimpin tim dalam waktu dekat. Fletcher akan menangani laga melawan Burnley dan berpeluang melanjutkan perannya pada pertandingan Piala FA melawan Brighton. Sementara itu, manajemen masih mempertimbangkan penunjukan manajer interim hingga akhir musim sebelum menentukan pengganti tetap Amorim. Anton Semenyo resmi menjadi pemain Manchester City. Informasi ini diungkapkan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano yang memastikan bahwa kesepakatan antara City dan klub asal sang pemain telah tercapai sepenuhnya. Semenyo disebut telah menyetujui kontrak jangka panjang dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak klub. Kehadiran penyerang asal Ghana tersebut diharapkan dapat menambah opsi dan kedalaman lini serang Manchester City. Dengan kemampuan bermain di beberapa posisi depan, Semenyo diproyeksikan mampu memberikan kontribusi penting bagi tim asuhan Pep Guardiola dalam persaingan di kompetisi domestik maupun Eropa. Declan Rice muncul sebagai sosok kunci dalam skuad Inggris jelang Piala Dunia di bawah arahan Thomas Tuchel. Performa konsistennya bersama Arsenal membuat Rice berkembang dari sekedar gelandang bertahan menjadi motor permainan yang seimbang antara menyerang dan bertahan. Sejak bergabung dari West Ham pada 2023, ia tampil sentral dalam permainan Arsenal dengan kontribusi besar di laga-laga penting, ditunjang catatan tackle dan intersepsi yang tinggi. Kualitas menjaga struktur tim sekaligus mendorong progres permainan menjadikan Rice figur vital bagi Inggris dalam upaya memburu gelar Piala Dunia. Juventus meraih kemenangan telak saat melawat ke kandang Sassuolo pada pekan ke-19 Serie A musim 2025-2026. Tampil di Mapei Stadium, skuad Bianconeri sukses membawa pulang 3 poin usai menang 3-0. Gol pembuka keunggulan Juventus tercipta akibat gol bunuh diri Tarik Moharemovic di babak pertama. Pada paruh kedua, Fabio Miretti dan Jonathan David menambah 2 gol yang mengunci kemenangan tim tamu.
Hasil ini membuat Juventus semakin mantap di posisi keempat klasemen sementara dengan total 36 poin. Sedangkan Sassuolo tetap berada di peringkat ke-10 dengan 23 poin. AS Roma berhasil meraih hasil krusial saat menghadapi Lecce pada pekan ke-19 Serie A. Bertanding di Stadion Via del Mare, tim Giallorossi menutup laga dengan kemenangan 2-0. Gol pembuka dicetak Evan Ferguson di babak pertama sebelum Artem Dovbyk menggandakan keunggulan Roma pada babak kedua. Performa api kedua striker tersebut memastikan Roma mengamankan 3 poin penuh. Tambahan angka ini mengantarkan Roma ke posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 36 poin dari 19 pertandingan. Sementara Lecce masih tertahan di peringkat ke-16 dengan 17 poin dari 18 laga, terpaut 5 poin dari zona merah.